Halo semuanya, hari ini kita akan memasak mie dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Menit telah berlalu. Setelah ini, Anda bisa mengatur kucel untuk menyeduh mie yang sudah jadi. Mari kita buka dan tambahkan bumbu. Tuangkan air mendidih. Dan setelah menunggu sebentar, kita siapkan mie-nya. Mari kita coba. Mie ini rasa tidak enak sama sekali. Sekarang kita akan memasak mie dalam 1 jam. Kita butuhkan telur ayam. Kita pecahkan 5 buah. Tuang 200 gram tepung di atas meja. Kita hanya menatkam kuning telurnya dengan tangan kita. Kita buat corong dalam tepung. Dan isi dengan kuning telur. Lalu tambahkan sedikit minyak zaitun, garam, dan kita mulai aduk. Pertama dengan garpu. Lalu dengan tangan kita. Adonan telur sudah siap. Bungkus dalam film dan diamkan selama 15 menit ini. Kemudian taburkan tepung di atas meja. Kita keluarkan adonan yang sudah diseratkan. Lalu gulung dengan rolling pin-nya. Saat kita memiliki lapisan adonan yang besar, kita mulai melipatnya. Dan potong-potong tinggal melurus. Setelah diluruskan mie-nya saja, cukup dilempar saja dengan jari. Jadi kita kirimkan untuk dimasak. Ini bukan pasta kering, jadi dimasak lebih cepat. Biasanya 2 menit dan dapat dikeringkan melalui saringan. Dan potong palem dari lada Bulgaria juga. Dan potong menjadi potong-potongan kecil. Berikutnya adalah wortel. Kita rencanakan sehingga kita mendapatkan piring-piring tipis. Dan ini sudah menjadi sorotan kecil. Yang terakhir adalah paha ayam. Mari kita potong-potong. Tuang minyak ke atas penggorengan. Lalu goreng ayam terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian kita tambahkan sayuran. Goreng hanya beberapa menit. Jadi, ayo buat saus berbahan dasar kecap. Saus pedas sriracha. Saus teriyaki. Cabai. Lada hitam dan merah. Tetap bercampur rata dan saus sudah siap. Lalu kita letakkan ke woknya. Ini mie telurnya. Lalu campur untuk terakhir kalinya. Kita perlu angkat dari kompor dan pindahkan ke mangkuk. Saat ini mie sudah siap dalam 1 jam. Mari kita coba.
Ya, mie ini hanya 10 kali lebih enak dari yang sebelumnya. Rasanya manis asam pedas. Baiklah, mari beralih ke mie yang akan makan waktu seharian untuk mempersiapkannya. Khusus untuk kita memesan bingkisan dengan produk Cina. Banyak hal yang menarik dalamnya. Mari kita buka. Dan hal yang pernah kita ketemui adalah kacang hitam ini. Kita akan membuat pasta khusus dari mereka. Buka dan tuangkan. Lalu tuang. Isi dengan air. Dan biarkan dalam bentuk ini terendam selama 8 jam. Yang berikutnya ada dari kotak Cina adalah minyak wijen. Kita akan menggoreng semua yang ada atasnya, rasanya tidak biasa. Rasanya ini gosokkan jahe. Tambahkan cabai kecil. Tiriskan sisa air dari kacang hitam. Dan juga ke dalam wajan. Pertama, goreng sedikit. Dan isi dengan air. Ini juga termasuk kecap, gula, dan cuka. Masak kacang sampai empuk dan tuangkan isi ini. Lalu kita tuang wajan ke dalam blender. Giling semuanya menjadi pasta. Selesai. Tuang pasta kacang ke dalam mangkuk. Lalu berikutnya adalah bubuk Cina kansu ini. Ini adalah alkalida untuk adonan yang membuatnya rasa sangat kental. Kita buka dan tuangkan 30 gram ke dalam panci. Tuangkan 70 ml air dingin. Kita menutup panci saus. Dan kocok hingga larut menjadi bubuk dalam air. Kita juga butuhkan tepung Cina dengan kandungan gluten yang tinggi. Kita kirim 1 kg ke mangkuk. Tuang setengah liter air dingin. Di sini kita tambahkan setengah dari campuran kita dengan 20 gram garam dan masukkan ke dalam adonan. Adonan diuleni selama 30 menit. Kita bungkus dalam sebuah filmnya. Dan kita kirimkan ke lemari selai selama 2 jam. Ini sudah istirahat. Tuang minyak ke atas meja. Lalu kita cetak adonannya. Kita taruh di atas minyak. Hancurkan. Tuangkan air dengan bubuk kansu untuk kekenyalan dan uleni. Lalu aduk. Rasanya adonan ini lebih permen karet yang besar. Kita bentuk sosis darinya. Kita regangkan tubuh ke samping. Lalu kita putar menjadi kuncir ini. Lipat 2 lagi. Dan ulangi tindakan yang sama selama 10 menit lagi. Berkat ini, adonan akan meregang lebih baik. Lalu kita potong kecil-kecil, tutupi dengan film, dan diamkan selama 10 menit. Jadi, kita ambil 1 potong. Taburi dengan tepung Cina dan ini, gulung menjadi tabung. Lalu, kita akan regangkan. Kita butuh lipat 2 kali, regangkan lebih keras, lipat lagi, regangkan, dan ulang ini beberapa kali. Ternyata mie ini begitu kental. Kita kirimkan untuk dimasak. Mie seperti dimasak dalam waktu 30 detik. Lalu tiriskan melalui saringan.
Setelah itu kita kembali. Agar mie tidak saling menempel, tambahkan minyak wijen dan aduk. Setelah itu rata. Untuk isian, potong bawang bombay menjadi potongan besar. Lalu bawang ini kita potong. Dan singkuem. Juga jamur champion, setiap jamur dipotong menjadi 4 bagian. Jahe segar, pertama kita kupas dengan sendok. Dan potong dulu menjadi telat petipisnya. Lalu dengan sedotan megatonnya juga. Perut babi ini kita potong menjadi prinsip yang sama. Selesai. Udang dan cumi akan dimasukkan ke dalam mie ini, tetapi harus direbus terlebih dahulu. Secara biasanya 30 detik dan kita tangkapnya kembali. Selesai. Mari kita ambil pasta kacang kita. Anda juga membutuhkan saus tiram ini. Kaldu ayam dalam bentuk butiran, monosodium glutamat digunakan sepanjang waktu di Asia, minyak wijen, dan kita pergi keluar. Kita akan masak dengan oven yang reaktif ini, tapi pertama-tama kita akan potong kayu bakar menjadi serpihan kecil. Jadi, kita akan buka kompartemen untuk kayu bakar, kita nyalakan bahan bakar kering, lalu kita buang. Anda bisa letakkan serpihannya. Kompartemen ini bisa ditutup, tetapi ventilasi udara sebaiknya dibuka. Api menyala, dan Anda bisa menuangkan minyak wijen ke dalam woknya. Goreng daging babi terlebih dahulu. Lalu, tambahkan 2 jenis bawang bombay, dan aduk. Kita tuang kecapnya. Untuk jahe, ini champion, dan makanan laut. Goreng semua ini di atas api megasil. Sedikit gula pasir. Saus tiram juga. Kaldu ayam yang sudah dihaluskan. Monosodium glutamat untuk menambahkan rasa. Sedikit pasta kacang kita. Lalu campur lagi. Isi semuanya dengan air. Selain itu, Anda perlu mengecerkan sedikit kanji. Lalu kita tuangkan ke dalam wajan agar saus menjadi lebih kental saatnya menambahkan mie. Dan terakhir kita potong daun bawang. Lalu pindahkan ke wok. Dan campur untuk yang terakhir kalinya. Ini sudah siap. Kita pindahkan ke mangkok. Halo semuanya, ada begitu banyak jenis pizza di dunia ini. 3 diantaranya akan kita masak dan bandingkan hari ini. Mari kita mulai dengan margherita Italia. Untuk adonan 270 gram tepung terigu dalam mangkok. Ditambah 30 gram tepung terigu utuh. Di dalam air ini kita letakkan es. Sebanyak 200 ml harus diperoleh. Tuang ke dalam mangkuk. Sedikit ragi kering, garam,
Setelah gula ini aduk. Tuangkan minyak zaitun ke dalam mangkuk. Sama seperti adonan sudah diaduk. Lalu kita pindahkan ke mangkuk. Tutup dengan plastik agar tidak lapuk. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 12 jam. Ayo buat sausnya. Buka tomat cherry yang sudah dikupas dan tuangkan ke dalam lesung. Ini perlu dihancurkan. Sekarang potong bawang menjadi kubus kecil. Cincang halus kemangi merahnya. Taruh wajan di atas kompor, gerimis dengan minyak zaitun. Goreng bawangnya sampai transparan. Tuang tomat cherry yang dihancurkan, kemangi merah, oregano kering, lada segar, dan tentu saja garam dan gula. Ini tetap mengaduk. Lalu diopkan secara biasanya selama 5 menit dan saus sudah siap. Untuk topping kita ini, motong tomat menjadi lingkaran. Panaskan terlebih dahulu oven ke maksimum yang harus dihasilkannya, dan letakkan batu pizza khusus ini. Adonan sudah mengembang. Taburi meja dengan tepung. Tambahkan juga adonan kita, dan hancurkan dengan tangan Anda. Ini sangat lembut sehingga Anda bahkan tidak membutuhkan rolling pin-nya. Batu ini dipanaskan, dan kita letakkan adonan di atasnya. Dari batu panas, dasar pizza ini mengembang dan langsung matang. Dan kita lumasi dengan saus tomat kita juga. Selanjutnya kita iris irisan tomat. Dan terakhir kita sobek keju mozzarella-nya dengan tangan kita dan letakkan di permukaan pizzanya. Selesai, Anda bisa meletakkan ke ovennya. Ini sangat panas, jadi 5 menit Anda sudah siap. Anda bisa keluarkan. Keluarkan kemangi dan pizza margherita Italia ini sudah siap. Mari kita potong sepotong. Rasakan. Ini adalah pizza Italia klasik dengan saus dan adonan yang sangat enak. Rasanya 8 dari 10. Jadi kita pilih pizza mana yang akan dibuat selanjutnya. Dan ini adalah pizza stromboli dari Amerika Serikat. Dalam air hangat ini kira-kira meraginya gula, garam, lalu aduk. 1 kilo tepung ke dalam mangkuk gabungan. Dan minyak zaitun ini. Segera setelah ragi ini selesai, kita tuangkan cairannya. Lalu kita aduk adonan. Selesai. Tutupi dengan plastik dan tinggalkan di tempat yang hangat. Untuk isiannya, kita akan gunakan keju provolone yang kemasannya dipotong-potong. Setelah itu kita potong. Iris juga keju mozzarella-nya. Dan parut parmesan di parutan halus. Dari daging ini kita menggunakan bresaola dan hamnya. Dan kita akan butuhkan capernya. Saus untuk pizza ini lebih sederhana. Masukkan pasta tomat. Kemangi kering,
bawang putih kering ini, oregano, garam, dan gula. Serta minyak zaitun ini ke dalam panci. Setelah itu kita aduk dan sos sudah siap. Adonan sudah mengembang. Mari kita aduk. Taburi meja dengan tepung. Taruh segumpal adonan di atasnya. Dan gulung menjadi lapisan tipis. Potong pinggirannya untuk membuat persegi ini. Sebarkan sausnya. Lalu sebarkan. Tempatkan keju mozzarella-nya. Daging babi, keju provolone, brisol, keju parmesan parut, dan terakhir kepernya. Lipat adonan beberapa sentimeter di semua sisi dan gulung semuanya. Setelah itu kita gulung. Lalu letakkan ke loyangnya. Buat sayatan di atas bagian. Kita celupkan kuas ke dalam turung cocok dan minyaknya ini sehingga adonan menjadi kerak emasnya. Taburkan sedikit keju parmesan di atasnya. Letakkan ke oven. Tunggu 20 menit dan pizza American Stromboli sudah siap. Mari kita potong-potong. Ini terlihat sangat lezat. Ini harus dicoba. Wah, rasanya 10 dari 10. Berkat jenis daging yang enak dan 3 jenis kejunya. Saatnya pizza terakhir, dan ini menjadi kue pizza dari Kanada. Kita gulung adonan besar dan potong menjadi 4 bagian. Kita letakkan satu bagian di atas perkamen. Di atas cincin ini, potong adonan ini di sekelilingnya. Ternyata hampir seperti lingkaran. Pindahkan ke loyang. Kita buat 4 buah ini. Masukkan ke dalam oven. Ini adalah kerasnya. Ini sangat gembuk, jadi kita ratakan dengan papan. Untuk isian ini kita iris tomat. Parut keju cheddar ini di parutan. Kita gunakan sosis pepperoni, pancetta, dan salami juga. Mari kita goreng jamurnya, ringin dan dalam wajan. Mereka perlu diseput sedikit. Tambahkan whisky untuk rasa. Dan sebagai penutup, saus barbeque-nya juga. Dan Anda ingin juga melapisi setiap jamur. Jamur sudah diglasir dan siap. Dan hampir semua topping sudah siap juga. Saus pizza perlu dibuat lebih pedas dengan menambahkan cabai merah dan tabasco. Yang harus kita lakukan hanyalah aduk. Dan kita bisa menyusun kue pizzanya. Kita taruh sos tomat panas di atas keraknya, dan kita sebarkan ke seluruh permukaan.
Masukkan keju cheddarnya dan pancetta. Lalu jamur ke dalam saus barbecue. Lalu kerak keduanya. Saus. Keju. Sosis pepperoni. Dan tomat dengan rasa juicy. Lalu yang ketiga, sausnya juga. Masukkan keju. Tambahkan salami. Lalu terakhir, ini juga saus. Dengan keju. Tambah tomat. Tambah jamur. Dan daun salami. Kita gunakan adonan yang sama untuk pizza kedua. Ratakan lapisan besar yang cukup tebal. Gunakan garpu untuk membuat lubang agar mengembang merata. Tutup semua layer kita ini dengan layer ini. Sebarkan. Dan potong kelebihannya. Selesai. Sekarang kita olesi saja. Dengan telur ini kita masukkan ke dalam oven. Tambahkan keju cheddarnya juga. Dan saus pepperoni. Masukkan ke dalam oven selama 5 menit lagi. Beginilah tampilan kue pizza Kanada. Mari kita potong sepotong. Wah, ini terlihat keren.